Akademi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE dan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar dari zona ekonomi eksklusif. Yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang diberikan kepada sebuah negara oleh hukum internasional, terutama berdasarkan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Di dalam ZEE, negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas alam yang terdapat di wilayah tersebut. Meskipun begitu, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk atas sumber daya alam di dalam negeri. Wilayah tersebut bukanlah wilayah kedaulatan penuh dan kapal-kapal dari negara lain masih memiliki hak lintas damai melalui wilayah ZEE tersebut. Nah, selanjutnya ada juga sejarah dari ZEE dan ZEE Indonesia. Nah, sejarah ZEE ini dimulai dari penetapan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982. UNCLOS menetapkan bahwa negara pantai memiliki hak untuk menetapkan ZEE mereka sendiri yang terdapat mencakup wilayah laut hingga 200 mil dari garis pantai. Indonesia juga memiliki zona eksklusif ekonomi eksklusif yang disebut ZEE Indonesia. Nah, ZEE Indonesia ini memiliki luas yang sangat besar, mencakup beberapa wilayah di sekitaran Kepulauan Indonesia. Nah, ini memberikan manfaat sumber daya alam kepada wilayah Indonesia, termasuk untuk pengelolaan dalam hal perikanan, pertambangan, dan juga energi. Selanjutnya yaitu ada sumber daya ZEE dan manfaat ekonomi. Nah, zona ekonomi eksklusif ini mempunyai sumber daya yang sangat kaya dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut tersebut. Pemanfaatan sumber daya ZEE tidak hanya memberikan dampak manfaat ekonomi, tetapi juga memerlukan pendekatan yang berkelanjutan untuk melindungi lingkungan laut dan menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam pengelolaan yang tepat. Sumber daya ZEE dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ada beberapa sumber daya dari ZEE ini. Yang pertama yaitu sumber daya perikanan, minyak dan gas bumi, mineral laut, energi terbarukan, biodiversitas laut. Nah, selain itu ada juga manfaat dari segi ekonomi. Yang pertama, pendapatan negara, pekerjaan dan pemulihan ekonomi, investasi dan infrastruktur, pengembangan teknologi dan kemitraan internasional. Nah, selanjutnya ada masuk di bagian alur kepulauan Indonesia atau ALKI. Pengertian dari ALKI sendiri yaitu suatu jalur perairan atau penerbangan khusus di wilayah perairan kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan sesuai norma hukum global sebagai wilayah di mana kapal dan pesawat udara asing dapat berlayar dan terbang secara aman dan rutin untuk keperluan pelayaran dan penerbangan damai. Nah, hukum ALKI ini ditetapkan melalui serangkaian pertemuan diskusi antara pemerintah Indonesia dengan pihak-pihak seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Amerika Serikat, serta dua organisasi internasional yaitu International Maritime Organization dan International Hydrographic Organization. Setelah melalui rangkaian proses perundingan yang panjang pada tahun 2002, jalur ALKI yang ditetapkan oleh Indonesia mendapatkan persetujuan, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ALKI pertama melintasi ALKI pertama yaitu melintasi Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Cina Selatan. ALKI 2 melintasi wilayah Samudra Hindia, melintasi Selat Lombok, Laut Flores, Selat Makassar,
dan juga Laut Sulawesi. Alki 3A meliputi Samudra Hindia, Selat Laut, Selat Bombay, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan juga Samudra Pasifik. Sedangkan Alki 3B melintasi Samudra Hindia, Laut Timur, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram dan juga Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Sedangkan close. So pas 5 menit. Sedangkan Alki 3C melintasi Samudra Hindia, Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Nah, itulah hasil sedikit pemaparan dari saya tentang zona ekonomi eksklusif dan juga jalur perairan Indonesia. Baiklah, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.